Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin hamdan na'imin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da wa rasulah amma ba'du. Salawat beriring salam kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berupa lapasan doa, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Perkenalkan, nama saya Isna Fadila dari Prodi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya mengutip sedikit ceramah yang berjudul Wahai Jiwa yang Bersabar. Dalam menyikapi suatu kehidupan, ujian demi ujian yang silih berganti, maka sikap kita sebagai seorang mukmin hendaklah bersabar. Semua itu pasti ada balasan yang Allah berikan kepada kita di balik kesabaran tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Imran ayat 200 yang berarti, hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga dan bertakwalah engkau kepada Allah. Sabar memang sulit, wahai teman-teman sekalian. Oleh karena itu Allah memberikan ganjaran yang sangat besar kepada orang-orang yang sabar. Perkara sabar juga pernah terjadi di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika beliau melewati sebuah kuburan, beliau melihat seorang wanita yang sedang menangis di sisi kuburan tersebut. Kemudian beliau mendatangi wanita tersebut dan beliau berkata, "Wahai, kenapa engkau menangis? Apa yang terjadi padamu?" Beliau mengatakan begitu. Kemudian beliau mengatakan, "Bersabarlah engkau, bertakwalah engkau kepada Allah." Kemudian wanita tersebut menjawab, "Siapa engkau? Kenapa engkau datang ke sini? Engkau tidak mengalami apa yang sedang saya alami. Pergilah engkau." Andaikan kita berada di posisi wanita tersebut, pasti kita akan mengatakan begitu juga kepada penasehat, kepada orang yang menasihati kita. Kemudian tidak lama Rasul pun pergi dan perempuan tersebut terus menangis, dan tidak lama kemudian perempuan tersebut menyadari bahwa yang menasihatinya itu ialah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ia mengejar Rasul dan mendatangi Rasul. Ia meminta maaf kepada sang Rasul. "Wahai Rasulullah, saya meminta maaf kepadamu dan maafkanlah saya. Di situ sesungguhnya orang-orang yang bersabar adalah awal musibah yang ada pada kita, yaitu pukulan yang pertama. Disitulah Allah melipat gandakan pahala yang sangat besar bagi kita. Yang namanya sabar, Allah mengingatkan kita Al-Quran surah Al-Imran ayat 46 yang berbunyi, Innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Wahai sahabat sekalian, sabar memanglah berat. Karena itu Allah tahu dan Allah menyukai orang-orang yang bersabar. Pada saat apa saja kita bersabar, Allah pasti berada di sisi kita. Salah satunya Allah datang kepada kita ketika kita dalam keadaan bersedih. Allah di situ menguji kita dengan berbagai macam ujian dan dengan silih bergantinya. Dan Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah yang berbunyi ayat 155 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Walanafluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyyiris sabirin. Dan kami pastikan akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, dan kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Sesungguhnya, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Dapat dikutip dari ayat di atas, sesungguhnya Allah selalu bersama kita
yaitu dengan orang-orang yang bersabar. Allah menguji kita dengan rasa ketakutan, rasa kelaparan dan kekurangan harta serta buah-buahan. Dan di situ Allah menyuruh kita, menangislah engkau di atas sajadahmu dan berlama-lamalah engkau dalam sujudmu. Yang kedua, sabar dalam menghadapi kebaikan serta istiqomah dalam kebaikan. Wahai saudara-saudaraku, tidaklah mudah bersabar dalam kebaikan. Allah berfirman dalam surah Toha ayat 132, dan perintahkanlah kepada keluargamu dalam mendirikan sholat, dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Lalu apa sih balasan yang terdapat di balik kesabaran itu? Sesungguhnya Allah pernah mengatakan, ganjaran bagi orang-orang yang sabar ialah surga kelak di akhirat nanti. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan di sini. Salah dan janggal mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.